Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang spoilage, rework, dan scrap untuk proses costing gitu ya. Dimana sebelumnya saya juga sudah membuat video untuk spoilage, rework, dan scrap untuk yang job costing. Jadi buat teman-teman yang belum sempat melihat video yang sebelumnya, dimana di situ juga saya menjelaskan tentang definisi awal ya, dari apa itu spoilage, apa itu rework, dan apa itu scrap. Jadi silakan teman-teman untuk mengecek video sebelumnya untuk mengetahui definisi masing-masing dari ketiga isu ini. Dan di video kali ini saya akan membahas bagaimana mentreatment ya atau memperlakukan spoilage, rework, dan scrap untuk proses costing gitu. Jadi nanti juga ada bagaimana cara menghitung spoilage ya, rework, dan scrap. Kalau di sini berarti khusus untuk spoilage ya. Jadi bagaimana menghitung spoilage untuk proses costing dengan kedua metode. Jadi ada yang pakai weighted average, ada juga yang menggunakan FIFO gitu ya. Jadi untuk lebih lengkapnya kita langsung saja. Jadi di sini ada tentang konsep inspection points dan spoilage gitu. Jadi kalau kita tahu bahwa dalam proses costing itu sebuah produk ya itu ketika dia sudah mulai diproduksi, mulai dari bahan baku gitu ya, sampai nanti akhirnya dia menjadi barang jadi dan siap untuk dijual, maka material tersebut atau bahan baku tersebut harus melewati beberapa proses atau tahapan sampai akhirnya itu tadi bisa menjadi barang jadi, finish good, dan siap untuk dijual gitu ya. Nah, maka pada setiap prosesnya itu kita harus mengetahui gitu ya, apakah produk yang dihasilkan atau yang diproses itu ada yang mengalami cacat gitu ya atau spoilage tadi atau ada yang mengalami kerusakan gitu. Nah, di sini konsep inspection point ini artinya adalah the stage of the production process gitu ya, tahapan di mana proses produksi di mana produknya itu diuji gitu ya untuk mengetahui apakah produk tersebut itu bisa diterima atau tidak gitu ya sebagai good units gitu, artinya apakah dia memenuhi standar sebagai unit yang bagus atau tidak gitu. Sehingga pada inspection point ini memang pihak karyawan gitu ya, berarti bagian quality controlnya itu mengecek nih apakah barang yang diproses itu sudah memenuhi standar sebagai barang yang bagus atau tidak gitu. Nah, yang namanya spoilage itu biasanya secara umum ya itu ditemukan di akhir proses produksi ya. Kenapa? Karena secara umum juga yang namanya inspection point gitu ya, tahap pengecekan ya istilahnya, itu dilakukan ketika proses produksinya sudah selesai gitu. Jadi tapi ini adalah konsep umumnya gitu ya. Jadi ada beberapa perusahaan atau ada beberapa tahapan proses produksi yang dia melakukan pengecekannya itu atau inspection point-nya itu di beberapa tahap gitu ya. Jadi misalkan dia punya 5 proses ya, misalnya proses 1, 2, 3, 4, 5 ya. Misalnya dia nanti akan inspection point-nya di langkah ketiga atau proses ketiga, kemudian nanti dia inspection lagi di langkah kelima gitu. Tapi secara umum yang namanya inspection point itu dilakukan adalah di akhir proses produksi, sehingga yang namanya spoilage ini akan ditemukan di akhir proses produksi gitu ya. Nah, tadi karena misalkan spoilage itu diasumsikan terjadi di akhir ya, di tahap penyelesaian ya, di mana spoilage-nya itu dicek gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi asumsinya adalah secara umum yang namanya inspection point itu dilakukan di akhir proses produksi, maka spoilage juga ditemukan di akhir proses produksi. Nah, berarti kalau dia ditemukan di akhir proses produksi, asumsinya spoilage ini sudah menyerap secara penuh direct material dan conversion cost gitu, karena proses produksinya kan sudah selesai gitu ya. Jadi nanti kita akan berbicara masalah degree of completion atau presentase penyelesaiannya gitu, berapa yang sudah menyerap direct material dan conversion cost-nya. Nah, ini nanti akan muncul di step kedua ya pada proses costing, karena proses costing kan punya 5 proses gitu ya, ada step 1 sampai step kelima. Nah, di step kelima ini kita akan melihat untuk unit yang spoilage ya, itu baik direct materialnya maupun conversion cost-nya itu presentasenya pasti 100%. Kenapa? Ya karena tadi
ditemukannya spoilage itu adalah di akhir proses produksi, sehingga otomatis dia sudah menyerap secara penuh direct material dan conversion cost-nya. Oke, lanjut saja. Mungkin untuk melihat gambarannya seperti apa, kita bisa cek langsung di case-nya. Nah, sekarang di sini ada the 5-step prosedur ya, pada proses costing dengan spoilage ya. Jadi intinya karena ini adalah konsepnya spoilage pada proses costing ya, berarti kita juga menggunakan 5 step, ada 5 langkah ya, seperti yang sudah kita pelajari pada materi proses costing sebelumnya. Namun dalam 5 langkah ini kita menambahkan satu informasi, yaitu adanya spoilage ini gitu ya. Jadi kalau kemarin di proses costing kita mengetahui hanya ada informasi unit tentang work in process beginning, kemudian unit yang started ya during current period, artinya unit yang ditambahkan pada periode tersebut ya. Kemudian ada work in process ending yang misalnya belum selesai dikerjakan pada periode tersebut ya. Dan sekarang ketika membahas ada spoilage ini, maka unit yang spoilage ini ditambahkan dalam proses tersebut gitu. Jadi dalam prosesnya itu ada spoilage yang muncul. Nah, kita mau tahu nih bagaimana menghitung spoilage-nya ini pada proses costing. Oke. Sama ya sebenarnya untuk langkah yang pertama itu kita juga menghitung physical unitnya gitu ya, dimana di sini kita harus mengetahui pada physical unit, berarti ini step 1 ya, kita harus mengetahui berapa spoilage-nya yang muncul gitu ya. Kalau di soalnya biasanya bentuknya adalah kita tahu nih work in process beginning-nya berapa, kemudian unit yang ditambahkan pada periode tersebut berapa, kemudian unit yang completed and transfer out, berarti unit yang selesai dikerjakan itu berapa, kemudian yang tidak selesai dikerjakan, artinya dia masuk ke work in process ending itu berapa, dan terakhir kita bisa mengetahui berapa spoilage-nya gitu ya, sisanya itu adalah spoilage-nya. Nah, dari spoilage tersebut ya kita nanti bisa memisahkan atau mengidentifikasi mana yang berapa yang normal ya, normal spoilage, dan berapa yang abnormal spoilage ya. Itu berarti nanti tergantung dari jenis soalnya, tapi biasanya kita harus mengidentifikasi dulu nih, misalnya dari yang spoilage itu adalah 1000 gitu ya. Nah, dari 1000 unit yang spoilage itu kita harus tahu berapa yang dia berbentuk normal spoilage dan berapa yang abnormal. Jadi misalkan yang normal spoilage itu adalah 10% dari unit yang bagus misalkan gitu ya. Jadi nanti kita lihat dulu soalnya seperti apa. Intinya di langkah pertama itu sama, kita menghitung physical unit, cuman di situ ada tambahan, kita harus mengetahui mana yang normal spoilage, mana yang abnormal. Jadi harus dipisahkan. Oke, masuk langkah yang kedua adalah menghitung equivalent unit ya. Di sini termasuk juga dengan unit yang spoiled tadi gitu ya. Karena tadi kan di sini kita sudah pisahkan tuh berapa yang normal dan yang abnormal ya. Yang kedua adalah equivalent unitnya. Kemudian langkah ketiga masih sama, menghitung berapa cost yang muncul gitu ya, atau yang timbul dalam pengerjaan unit tersebut. Kemudian langkah yang keempat kita bisa menghitung cost per equivalent unit, dan langkah yang kelima adalah membebankan total cost. Nah, di sini bedanya adalah ketika sudah ada informasi tentang spoilage ya, maka pada step kelima ya kita harus membebankan ke 3 unit pos ya. Kalau teman-teman masih ingat di video sebelumnya di proses costing, di step kelima ya kita hanya membebankan ke 2 unit pos. Bahkan di ya di proses costing ya, untuk kedua metode weighted average dan FIFO itu kita hanya membebankan ke 2 unit pos. Apa itu? Itu adalah unit complete ya yang selesai dan unit yang belum selesai, atau di situ berarti masuknya ke ending work in process ya. Tapi ketika di sini sudah ada informasi tentang spoilage ya, maka pos yang harus ditambahkan ya dalam assignment cost ini atau pembebanan cost itu bertambah 1 unit, bertambah 1 pos, yaitu adalah pos spoiled unit ya. Jadi untuk step kelima di mana di situ sudah ada informasi tentang spoilage, maka pos yang harus ya ditambahkan itu berarti menjadi 3 pos unit, yaitu unit completed, spoiled unit, dan unit yang belum selesai atau ending work in process. Oke, langsung saja ya kita lihat di soalnya.
Jadi kalau teman-teman bisa melihat di sini, ini case-nya adalah untuk yang ilustrasi pertama adalah menggunakan metode weighted average gitu ya. Dimana kalau teman-teman masih ingat juga yang namanya weighted average itu dia tidak memisahkan ya antara work in process beginning dengan yang started dari current period gitu ya. Jadi dia tidak peduli nih ya apakah pada periode sebelumnya ada unit yang ditambahkan atau tidak gitu ya. Semuanya ditambahkan saja gitu ya unitnya. Oke, langsung saja. Jadi untuk yang step pertama, ingat kita menghitung physical unitnya. Di sini ada informasi work in process beginning-nya itu ada 1500. Kemudian unit yang dikerjakan di periode tersebut itu ada 8500 ya. Totalnya berarti ada 10.000 ya. Dari 10.000 ini ternyata hanya 7.000 unit yang bisa selesai gitu ya, yang bisa diselesaikan dan siap ditransfer ke periode berikutnya gitu ya. Kemudian ada 2000 ya, ada 2000 unit ya, yang dia tidak selesai gitu ya, yang tidak selesai. Sehingga dia masuk ke dalam work in process ending ya. Kalau 10.000 unit yang dikerjakan, 7.000 yang selesai, 2.000 yang tidak selesai, maka ada otomatis sisanya adalah ada 1.000 unit ya, ada 1.000 unit yang spoilage gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini teman-teman, mungkin saya bisa pakai pen ya. Jadi kita lihat di sini ada 7.000 ya, ada 7.000 unit yang bisa diselesaikan, 2.000-nya itu belum selesai ya, maka 10.000 kurangi 7.000 adalah 3.000, 3.000 kurangi 2.000 adalah 1.000 ya, sisanya berarti adalah ada 1.000 unit yang spoilage gitu ya. Nah, kita lihat nih. Ini 1.000 unit ya. Oke, ini 1.000 unit. Oke. Nah, 1.000 unit ini maka kita harus pisahkan berapa yang normal spoilage, berapa yang abnormal spoilage. Nah, presentasenya ini biasanya diketahui di soal gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat sebenarnya untuk lebih lengkapnya materi ini ya, perhitungan ini soalnya ada di buku Hongren. Jadi kalau teman-teman bingung kok bisa spoilage-nya 700, abnormalnya yang normal 700, yang abnormal 300, itu case lengkapnya ada di PDF dari buku Hongren gitu ya. Jadi di sini kita ketahui dari 1000 yang spoilage itu 700-nya itu normal dan 300-nya adalah abnormal. Nah, oke, sekarang kita kembali lagi. Jadi dari physical unitnya kita sudah mengetahui gitu ya berapa yang spoilage ya, dan dari yang spoilage itu kita juga sudah pisahkan mana yang normal dan mana yang abnormal. Berarti sudah selesai untuk yang step 1. Nah, sekarang kita masuk ke yang step kedua, yaitu mencari equivalent unitnya ya. Ingat bahwa yang equivalent unit ini kita berarti harus melihat berapa sih unit yang sudah menyerap direct material dan conversion cost-nya. Oke, sekarang kita mulai dari unit yang complete ya, unit yang selesai dikerjakan dan ditransfer ke periode selanjutnya. Untuk direct material dan conversion cost, presentasenya pasti selalu 100%. Oke, kita lihat lagi di sini ya, pasti selalu 100% ya. Nih ya, 100%. Kenapa 100%? Ya, karena dia selesai, complete ya, complete. Kalau complete itu berarti dia sudah selesai prosesnya, ya sudah menyerap secara penuh direct material dan conversion cost. Maka di sini 100% kali 700 ya, ini ketemunya adalah 700 700. Mohon maaf. Ini ya tadi ya. Complete itu berarti full ya, berarti ini 7.000 7.000. Ya, kemudian nah, sekarang yang spoilage ya, normal spoilage. Kalau normal spoilage ya, itu presentasenya kenapa ini 100% dan ini 100%? Karena tadi saya juga sudah jelaskan sebelumnya bahwa yang namanya spoilage ya, itu secara umum ya bisa diketahui ketika proses produksinya selesai ya, proses produksinya selesai. Oke, jadi kalau mau melihat gambarannya, misalkan sebuah barang ya A itu harus melewati misalkan 3 tahapan gitu ya, atau 3 proses. Ini proses 1, proses 2 ya, ini terakhir adalah proses 3. Nah, secara umum yang namanya inspection point itu dilakukan di tahap
completion di sini, penyelesaian. Ya. Oke, makanya di sini ini ada inspection point. Nah, pada inspection point ini maka di sini biasanya ditemukan spoilage, ya. Ini kan berarti kalau posisinya pada tahap terakhir, ya, proses yang terakhir, otomatis asumsinya bahwa spoilage yang muncul di sini, ya, ini sudah menyerap secara penuh 100% direct material dan 100% conversion cost, gitu ya. Jadi pasti persentasenya adalah 100%, ini 100%. Ya, jadi 100% kali 700, ya, ini untuk yang normal spoilage-nya juga ketemu 700, kemudian untuk conversion cost-nya 100%, ketemu 700. Oke. Nah, sekarang yang abnormal spoilage sama persentasenya juga 100% karena dia sama-sama spoilage kan, hanya bedanya ini normal, ya, yang ini abnormal. Oke. Jadi persentasenya sama-sama 100 itu kenapa? Karena tadi asumsinya spoilage, ya, itu ditemukan di akhir proses produksi, ya, inspection point, gitu ya. Walaupun nanti ada case-case tertentu inspection point itu bisa di proses pertama, bisa kedua, bisa di tengah-tengah, gitu ya. Itu tergantung dari perusahaannya. Tapi secara umum yang namanya inspection point itu dilakukan di tahap penyelesaian atau completion, gitu ya. Kemudian, ya, berarti ini sudah diketahui, berarti untuk abnormalnya juga equivalent unitnya ketemu sama, ya, karena 100%, 300, 300, kemudian work in process endingnya yaitu ada 2000. Nah, ini kita ketahui nih, oh ternyata sama, kalau work in process ending itu kan berarti ada yang belum selesai, gitu ya. Berarti kita juga bisa tahu berapa yang sudah selesai. Ternyata untuk materialnya sama 100%, ya, kemudian untuk yang conversion cost-nya baru menyerap sebesar 50%. Oke, berarti ini 50% dikali dengan 2000, ketemunya adalah 1000 unit. Oke, ini total untuk equivalent unitnya direct material adalah 10.000, untuk conversion cost-nya adalah 9.000. Oke, next, kemudian ini sudah selesai step 1 dan step kedua, masuk ke step 3, ya. Nah, di step ketiga ini berarti kita menghitung cost-nya, gitu ya. Nah, kalau menggunakan weighted average, maka kita harus menggunakan ini, nilai total, ya, nilai total cost yang muncul untuk pengerjaan pada periode tersebut, gitu ya. Ditambahkan karena ini ada informasi dari work in process beginning-nya, maka ditambahkan saja, gitu ya, 21.000 ditambah 165.600. Oke, ini yang dipakai adalah ini, ya, 9.800. Nah, ini nanti akan dipakai di step yang keempat, gitu ya, untuk menemukan cost per equivalent unit, ya. 88.500 dibagi dengan 10.000. Ini 10.000 ngambilnya dari mana? Dari step, oh maaf ya, di 10.000 ini mengambilnya dari step kedua, ya. Ini berarti pakai yang ini tadi, ya, unitnya. Oke, kemudian sudah ketemu cost per equivalent unitnya, ya, kita bisa tahu nih assignment cost-nya. Nah, oke, yang tadi harus diingat, ya, bahwa untuk yang proses costing dengan spoilage ini, maka pada tahap kelima yang harus teman-teman ingat itu step 5, ya, itu berarti harus mengalokasikan ke 3 unit pos, ya. Yang pertama adalah pos unit yang complete, ya, ini yang selesai. Yang kedua unit yang work in process ending, ya, dan tambahannya adalah yang terakhir adalah unit yang ada spoilage-nya. Oke. Nah, ini sebenarnya urutannya nomor WIP ending ini adalah ditaruh yang terakhir, ya, karena spoilage ini nanti akan masuk ke dalam unit yang complete ini, gitu ya. Jadi ini akan menjadi bagian dari unit good unit yang complete and transfer out. Jadi urutannya adalah ini. Kalau teman-teman mau lihat, ini berarti kita pakai warna yang merah. Oke. Ya, jadi untuk yang ke step kelima, gitu ya, jadi 3 pos unit yang akan kita bebankan adalah pertama unit yang complete, ya, ini 1, ya, ini sudah ditandai dengan A, kemudian di mana unit yang complete ini termasuk dengan normal spoilage-nya, gitu ya. Jadi kan sudah ada informasi tentang spoilage-nya. Nah, normal spoilage ini kita masuk ke dalam komponen good unit, gitu ya. Jadi ini masuk ke dalam komponen yang good unit.
Kemudian, mohon maaf. Oke, jadi kita lihat di sini ya ada satu ini ya total. Kemudian yang kedua adalah, nah ini spoilage-nya tadi berarti step kelima itu tadi ada satu unit yang complete ya, ini saya betulkan saja urutannya. Yang kedua adalah spoilage ya, dimana spoilage ini adalah unit yang abnormal ya, kita mau tahu nih ya. Kemudian yang ketiga adalah post unit untuk work in process ending. Oke, jadi untuk yang unit yang complete ini sudah termasuk ke dalam unit yang normal spoilage gitu ya. Oke, jadi kalau teman-teman lihat di sini postnya adalah satu ya, cost untuk good unit yang complete ya. Kemudian yang kedua adalah spoilage tapi yang abnormal. Kemudian yang ketiga adalah work in process ending. Nah, normal spoilage-nya dikemanakan? Normal spoilage-nya masuk ke ini ya, masuk ke pos yang pertama, good unit yang complete gitu ya. Jadi kita lihat di sini contohnya. Oke. Yang pertama adalah untuk unit yang complete dan transfer out gitu ya. Kita lihat tadi ada sebesar 7.000 ya, maka 7.000 ini dikali dengan cost per equivalent unitnya. Untuk direct material berapa, conversion cost-nya berapa. Nah, ini berarti masuk ke dalam cost ya before menambahkan normal spoilage. Nah, sekarang normal spoilage-nya juga ditambahkan di sini. Nah, kita tambahkan tadi normal spoilage-nya adalah 700 unit ya, dikali dengan cost per equivalent unitnya. Kemudian untuk conversion cost-nya juga sama. Kemudian total cost-nya itu menjadi total cost of good units complete and transfer out ya. Jadi ingat normal spoilage itu masuk ke dalam unit yang complete ya. Nah, kemudian masuk ke pos yang kedua, kita menghitung pembebanan cost-nya itu ke abnormal spoilage. Nah, tadi kita juga bisa tahu nih, abnormal spoilage-nya ini diambil dari step kedua ya, sama kebetulan 300 dan 300 untuk direct material dan conversion cost-nya. Kemudian langkah yang ketiga itu adalah pos untuk work in process ending gitu ya. Jadi kita masukkan unitnya, ekuivalennya itu ada 2.000 dan 1.000 untuk conversion cost-nya. Maka ketemu nilai sebesar 88.500 untuk direct material dan conversion cost-nya adalah 98.100. Oke, jadi kalau sekarang pertanyaannya adalah berapa ya total cost yang ditransfer keluar, di mana di situ sudah termasuk mencakup dari spoilage ya, maka jawabannya adalah ini ya, sebesar 152.075. Ini yang ditransfer ke periode selanjutnya atau ditransfer ke departemen berikutnya ya, dan ini juga nanti akan di jurnal gitu ya. Jadi ingat untuk step kelima pada proses costing ya, di mana di situ sudah ada informasi spoilage, maka akan ada tambahan satu pos unit yang harus kita perhitungkan gitu ya. Kalau tadi sebelumnya hanya ada dua, complete dan WIP ending, maka ketika sudah ada spoilage, kita tambahkan juga nih spoilage tapi yang abnormal. Oke, kemudian selanjutnya, nah kalau di sini sebenarnya adalah ilustrasi tentang spoilage. Tadi sama kurang lebih dengan yang sudah saya jelaskan, namun di sini dengan menggunakan metode FIFO ya. Jadi kalau menggunakan metode FIFO, maka teman-teman harus ingat lagi nih ada treatment khusus ya untuk menghitung ya work in process beginning gitu ya, dan juga unit yang dikerjakan pada periode tersebut ya. Jadi kalau misalkan metodenya FIFO, maka ketika akan mengerjakan unit yang complete itu harus dikerjakan dulu dari yang beginning work in process yang masuk duluan gitu kan. Tadi metodenya FIFO gitu ya. Baru sisanya mengerjakan dari yang unit yang ditambahkan pada periode tersebut. Nah, kemudian ini sama sebenarnya. Sudah tahu, jadi kan rinciannya misalkan tadi ya, work in process-nya 1.500, kemudian unit yang ditambahkan pada periode tersebut adalah 8.500 ya, totalnya 10.000. Kemudian kita ketahui nih, yang selesai dikerjakan itu ada 7.000. Nah, berarti karena dia metodenya adalah FIFO, maka 7.000 itu harus diambil dari 1.500 ya. Ini 1.500 itu dari work
work in process beginning gitu ya. Kemudian sisanya ini sudah selesai dikerjakan semua, sisanya 5.500 mengambil dari yang ditambahkan pada periode tersebut ya. Berarti ini totalnya adalah 7.000. Oke, ini soalnya sama dengan yang tadi ya, tapi karena menggunakan metode FIFO, maka dirinci nih 1.500 yang ngambil dari WIP beginning ya, sisanya 5.500 ngambil dari started during current period. Oke, maka kalau 8.500 ini hanya bisa dikerjakan sebesar 5.500 ya, maka sisanya berapa? 2.000 ya. 2.000 itu masuk ke dalam ini unit yang work in process ending gitu ya. Oke, jadi ya mohon maaf sebelumnya, jadi ini 8.500 itu dikurangi 5.500, 2.000 ketemunya 3.000 ya, jadi ada 3.000 unit yang masih sisa. Ternyata kita ketahui dari informasinya yang belum selesai dikerjakan itu adalah 2.000 unit ya. Kemudian kita juga ketahui berarti sisanya 1.000 unit itu adalah spoilage ya. Oke, kemudian ya ini backnya ya. Oke. Ya, saya ulang lagi. Jadi tadi dari 10.000 ya, 7.000 itu unit yang selesai ya, dimana 1.500-nya mengambil dari work in process beginning, kemudian yang 5.500 sisanya mengambil dari started during current period. Ya, ini 5.500 ya, sisanya adalah berarti 3.000 ya. Oke, 3.000 ya. Maka dari 3.000 ini kita pecah lagi nih. Ternyata ada 2.000 yang tidak selesai ya, masuk ke work in process ending. Sisanya itu adalah berbentuk spoilage ya, ini 1.000 ya. Ini 2.000 di sini. Oke. Maka totalnya sama ya, 7.000 tambah 1.000 tambah 2.000 adalah 10.000, sama dengan yang di atasnya. Nah, 10.000 ini ternyata ketika diidentifikasi lagi, yang 700-nya adalah normal, yang 300-nya adalah abnormal. Ya, kemudian nanti untuk menghitung equivalent unitnya sama ya, dikali dengan persentasenya, ini 100%, 100% sama ya. Kemudian ini juga 100% untuk abnormalnya, kemudian untuk ending WIP-nya sama, kita ketahui di sini 50%, 100%. Nah, yang di sini untuk beginning work in process ya, ketika penyelesaiannya teman-teman juga harus ingat nih di penjelasan sebelumnya, kita harus menyelesaikan persentase yang belum selesai. Ya, makanya di sini 100% dikurangi 100%, kemudian di sini 100% dikurangi 60%. Berarti ini hasilnya adalah 40% dikali dengan 1.500, ketemunya adalah 600 unit ya. Kalau teman-teman bingung kenapa ini bisa dikurangkan ya, teman-teman bisa mengecek di video yang proses costing metode FIFO gitu ya. Oke, selanjutnya berarti masuk ke step ketiga ya, keempat dan kelima, di mana step ketiga itu berarti menghitung cost-nya ya, ini cost-nya. Nah, ingat karena ini metodenya FIFO, maka cost yang digunakan nantinya untuk step yang keempat itu adalah cost ya yang muncul untuk pengerjaan pada periode tersebut ya. Jadi kita menggunakan yang ini nih ya. 76.500 ya dan 89.100 ya. Ini di step keempat kita menggunakan yang ini ya, 76.500, 89.100. Kemudian dibagi dengan equivalent unitnya gitu ya. Di step ini step kedua. Oke. Kemudian sudah ketemu cost per equivalent unitnya, kita bisa mencari assignment cost-nya ya. Jadi ingat kalau di FIFO pembebanan cost-nya itu kita harus memperhitungkan yang work in process beginning ya, ini. Kemudian untuk unit yang dikerjakan pada bulan tersebut ya. Jadi ada work in process beginning dan yang ditambahkan pada periode tersebut. Kemudian ditambah satu lagi, berarti ketika di situ ada spoilage, ditambahkan normal spoilage ya. Jadi komponen untuk cost of good unit complete-nya, kalau pakai metode FIFO berarti ada 3 ya. Ini step kelima ya. Step kelima, kalau untuk pos yang pertama ya, itu kan ada unit complete ya. Kalau pakai metode FIFO, maka di sini ada 3
3 poin. Yang pertama adalah WIP beginning, ya. Kemudian yang kedua adalah yang dikerjakan pada periode tersebut ditambahkan di periode tersebut, maksud saya started, ya, current period. Kemudian yang ketiga adalah tadi karena sudah ada spoilage, berarti ini adalah normal spoilage, ya. Oke. Kemudian pos yang kedua berarti adalah spoilage yang abnormal, ya. Oke, ini berarti ya yang B gitu ya. Kemudian pos yang ketiga berarti adalah WIP ending, ya, untuk assignment cost-nya nih, ya. Jadi ini untuk apa namanya unit pos yang nanti akan mendapatkan alokasi biaya dari perhitungan di step kelima gitu ya. Jadi intinya konsepnya akan terus sama ya ketika kita belajar proses costing ya, baik itu nanti yang weighted average maupun yang FIFO, tapi untuk yang kasus kali ini kita mendapatkan informasi tambahan di mana di situ terdapat spoilage dan kita harus tahu dari spoilage tersebut mana yang normal dan mana yang abnormal. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.